Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai, kita langsung diperlihatkan dengan pergelutan seorang pembunuh bayaran yang lagi dikepung oleh sekelompok orang. Dan pembunuh bayaran itu bernama Kudo. Kemudian scene pun pindah ke seorang mahasiswi yang lagi kerja part-time di sebuah restoran yang ramai banget. Dia bernama Fumika. Habis beres kerja, malamnya Fumika ini datang ke sebuah bar dan ketemu sama om-om aneh yang bernama Katayama. 知らないの？知らないってこれ。ふみかちゃんは。Di tengah itu, Fumika yang ngecek HP lihat jadwal kereta. Dia pun panik coba buat langsung pergi dari sana. Tapi buat si Katayama, dia yang ngeliat HP si Fumika malah langsung izin ke kamar mandi. ね、昨日ちょっと筋トレし。いや。Yang ternyata itu semua disengaja sama si Katayama biar si Fumika ini telat dapat kereta terakhirnya. Yang buat Fumika pun minum sampai pagi sama tuh orang. Paginya Fumika yang kesal, capek, kurang tidur. Pas lagi naik tangga, dia ini nemu sebuah peluru bekas pistol di jalan dan langsung ngebawa peluru itu. Si Fumika yang udah sampai di rumah, di sana ternyata temen yang bernama Maho udah nungguin dia dan pas baru aja masuk ke dalam, barulah muncul kejanggalan buat si Fumika. Dia ngeliat sosok om-om di dalam rumahnya dan itu cuma bisa dilihat sama si Fumika. Pas temen si Fumika ini cabut lagi dan lagi. Pas mau masuk dia pun dikagetin sama tuh hantu. Tapi pas tangan si Fumika ini bersentuhan sama tuh hantu, Fumika ini langsung kerasukan. Di sini kita pun dikenalin sama ini hantu. Dia adalah si Kudo, orang yang ada di scene awal yang dibunuh. Fumika yang ketakutan, dia pun langsung kabur dari rumah sambil dikejar sama si Kudo. Di tengah itu, si Fumika ngeliat kalau si Maho dikasarin sama seseorang cowok yang lagi minta duit ke dia. Yang ngebuat si Fumika ini langsung nolongin si Maho. Kudo yang juga ngeliat kejadian itu, dia pun nawarin diri buat ngebantu hajar itu cowok dengan cara ngerasukin tubuh si Fumika. Si Fumika yang udah kasihan ke temennya, dia pun akhirnya setuju. Dan pas semua udah aman, mereka pun pergi ke sebuah kafe.
Di sini, Fumika ceritain semua tentang si Kudo ke si Maho yang berawal dari ngambil sebuah peluru bekas di jalan. Fumika yang kesel sama keberadaan si Kudo, dia pun berniat buat ngusir si Kudo dan si Kudo pun ngasih tahu caranya, yaitu dengan ngebantu dia balesin dendam ke seseorang yang udah ngebunuh dia. 成仏するためには俺の無念を晴らさなきゃいけない。前世は殺し屋だった。殺された。 Habis dari kafe, Fumika yang kagak percaya sama si Kudo, dia langsung pergi ke sebuah tempat doa, minta buat diusirin si Kudo dari dia. 鍵とか閉めて。お祓い。幽霊が消えてくれますように。 Dan gak lama dari itu, Fumika ini kedapatan pesan dari seseorang cowok seleb yang bernama Narumi. Kudo yang kenal sama siapa itu Narumi. Dia ini coba buat ngebujuk si Fumika buat jangan pergi. Dia orang gak benar. さん、今日。ダメだ。は？なんで？おい。 Fumika yang kagak percaya sama si Kudo, dia ini tetap jalan datang ke bar buat ketemu sama si Narumi serta si Katayama. どうだったんですか？いや、何もしてない。ネットフリ見てた。どういうところにさ、行きたいとかあんの？あ、おいちょっとネイルアートネイルアートいや失礼 Habis minum beberapa gelas, Fumika ini tiba-tiba kagak enak badan, ngerasa ada yang aneh sama badannya. おい、まさき、なんかややこしい。 Yang ternyata si Kudo sebelum si Fumika ini berangkat ngasih tahu dulu kelakuan bejat si Narumi, yaitu dia ini sering ngebius gadis-gadis pas mereka lagi ajak minum. Terus mereka ini ngelecehin gadis-gadis itu. Ngedengar cerita si Kudo, Fumika ini malah tetap mau ke sana tapi dengan tujuan beda buat ngehajar mereka berdua. Pas semua itu udah palit bener dirasain sendiri sama si Fumika kalau dia udah dimasukin obat di minumannya. Tekad Fumika ini makin bulat buat ngehajar mereka berdua. Dan sekarang saatnya si Kudo ini beraksi buat masuk ke dalam tubuh si Fumika buat masuk ke mode tempur. いやもうこういういきなり切れる女いたわ次はうるさい、喋るな、下噛むぞ。あんたがちゃんと知られておいてよ。死んでない？まだだ。 Pas semua orang di sana udah pada tumbang, Fumika ini langsung shock berat dengan apa yang dia lakuin. Tapi si Kudo ngasih tahu kalau kita harus beresin kekacauan ini dan nyuruh si Fumika buat nelpon kenalan si Kudo dulu pas masih jadi pembunuh bayaran. こいつらどうするかだな。いや呼ぶわ。知り合い。ってことは？でも協力してもらわなきゃお前が捕まるぞ。わあ、そうなんですけど。ちょっと。来るって。 Beberapa saat kemudian, teman si Kudo ini datang yang bernama Kagehara. Di sini, Fumika jelasin tentang keberadaan si Kudo yang sekarang udah jadi arwah. Si Kagehara yang anggap itu omong kosong, dia ini langsung nyerang si Fumika. Yang ternyata Kagehara ini cuma ngetes Fumika doang, bener apa enggak kalau si Kudo ini ada di samping si Fumika. Dan pas dia ini cobain langsung ribut sama si Fumika, dia pun langsung percaya kalau si Kudo ada di samping si Fumika. Beres itu mereka pun langsung urus orang-orang yang ada di bar tadi buat dipindahin ke suatu tempat. こいつらの処理ですね。なんでわかったの？工藤のことめっちゃ好きじゃない。工藤の復讐を果たす。 Di mobil, kita pun kasih tahu kalau si Kudo sama si Kagehara ini teman dekat, tapi sering ribut gitu, kadang akur, kadang kagak. Serta Kagehara ini ceritain kenapa si Kudo ini bisa dibunuh itu karena ketua organisasi yang dulu udah meninggal dan digantiin sama anaknya. Dan pas organisasi udah dipegang sama anaknya, Kudo ini kagak suka sama kepemimpinan bos baru dan mutusin buat cabut, yang ngebuat dia pun langsung dibunuh. 工藤さんから飼い主のことは聞いてないんですか？前、その息子が接収したんですが、悪いことしてるって感じですかね。ぶつかってましたね。なるほど。 Singkat cerita, mereka ini udah sampai di tempat yang biasa si Kudo sama si Kagehara ini melancarkan aksi finishing ke para targetnya.
Abis beresin si Narumi dan anak-anak buahnya, Fumika ini langsung cabut pergi ke rumah dengan keadaan capek berat karena tubuhnya dipakai buat ribut seharian. Yang mana walaupun dia ini udah dirasukin dan jago ribut, tubuhnya ini tetap ngerasain rasa sakit. 今まで私何されてたかわからなくて、けど殺ししかしてなかったからさ。あなたは人を助けるヒーローになりなさい。 Sedangkan di tempat lain, kita pun dikenalin sama bos muda baru di organisasi si Kagehara sama si Kudo. Kita panggil dia aja si Ucup, oke? Di sini Kagehara ceritain tentang si Kudo yang sekarang udah jadi arwah dan sekarang dia ini udah di samping seseorang gadis mahasiswi. 大学生の女に取り付いてるみたいでしお前らが信用ねえの分かってるよ。でもよ。どう考えてもそうとしか。うちのもんやってくれたな。 Dan gak lama dari itu, datang organisasi lain yang minta pertanggungjawaban si Ucup yang udah ngabisin anak buah dia. Karena itulah Ucup ini minta satu anak buah terbaik dia yang bernama Anton buat ngurus para tamu itu. なんでいらねえんだよバカ野郎。話しましょうか。すいません。 Abis beresin para tamu, si Ucup ini maksa nyuruh si Kagehara buat ngasih tahu lokasi keberadaan gadis itu sekarang ada di mana. 工藤に取りつかれたとか言ってる女の居所を詐欺を巻き込むなって。早く言えこれ。 Sedangkan di tempat si Fumika, dia lagi tidur langsung dibangun sama si Kudo yang ngedenger suara langkah kaki. Dan yakin kalau langkah kaki itu dari seorang pembunuh bayaran. Yang ngebuat Kudo ini nyuruh si Fumika buat siap-siap. 仕事でわかる。殺してた。あれだってことは、なんか恨みを買ってたってことだろうし。あとでドアがやられ。 Dan ternyata Fumika sama si Kido ini berhasil numbangin semua penyusup itu dan langsung bergegas cabut dari sana. Dari kejadian itu, Fumika ini langsung emosi karena rumahnya dia ini malah hancur jadi kena imbasnya. Dan gak lama dari itu si Kagehara datang ngasih tahu kalau sekarang Fumika udah jadi target pembunuhan. Pas si Kagehara buat nyuruh mereka berdua ini ikut sama dia, pergelutan pun terjadi. 居所行ったのは僕です。じゃないですか。なんでですか。関係ないじゃ済まされない。クソくらいボケ。 Di sini kita pun kasih tahu cerita masa lalu yang mana ternyata orang yang bunuh si Kudo dulu yaitu si Kagehara itu sendiri. Tapi si Kagehara ini sebenarnya kagak mau ngelakuin itu. Dia bener-bener ngehargain si Kudo banget lah. Sampai si Kudo sendirilah yang nyuruh si Kagehara tarik pelatuknya. Karena kalau nggak Kudo yang mati, si Kagehara yang mati sama organisasi. やつのやり方にはついていけそうもねえわ。殺したくないよ。俺を置いてかないでくれよ、工藤さん。お前やられんだろ。ここで鍛えとこう。 Abis cerita flashback itu, Kagehara ini langsung nangis yang ternyata dia ini benar-benar ngerasa kehilangan si Kudo banget. Yang dianggap udah kayak panutan dia sendiri. 唯一なんだよ。 Sedangkan di tempat si Ucup, karena kegagalan para anak buahnya, dia pun langsung emosi ke mereka semua. 打ち方を教えたでしょ。やめろバカ。座れるかもしれないんだよ。 Kita balik ke tempat si Fumika. Pas situasi sekarang udah damai, Kagehara ini nyaranin si Fumika buat pergi kabur ke luar kota. Tapi si Fumika ini kagak mau rencana itu. Dia berencana buat ngancurin organisasi itu. Dia pengen balesin dendam si Kudo serta balas dendam buat diri dia sendiri karena rumah dia udah dihancurin. Yang ngebuat si Kagehara ini langsung shock ngedengar rencana si Fumika. 反社組織じゃねえんだよ。あの工藤さんでも殺されて終わりだ。あるけど、そもそも私はお前らのせいで大事な。
Di tengah jalan pas mau berangkat nyerang, Kagehara ini ternyata kagak bisa ngebiarin mereka buat nyerang sendirian. Dia berencana buat ngebantu mereka berdua. Rencananya Kagehara bakal ngecek masuk duluan ke dalam, sedangkan si Bumika nyusul-nyusup ke dalam dengan bantuan si Kudo yang kagak kelihatan buat ngambil persenjataan. Ish. Grok beret. Atau tamamo. Abis dapat persenjataan, saatnya Kudo masuk ke dalam tubuh si Bumika buat pindah ke mode tempur. Di tengah baku tembak itu, si Anton ini datang dan peluru si Bumika ini kosong udah habis, yang ngebuat mereka pun langsung cabut ngumpet ke tempat lain. Di sini dengan ngegunain tubuh si Kudo yang kagak kelihatan, mereka pun bagi tugas Kudo bakal ngawasin gerak si Anton, sedangkan si Bumika dia cari posisi celah buat nyerang si Anton dari belakang. Dan sekarang, perduelan antara si Kudo dan si Anton pun dimulai. Di sini Kudo yang kena hajar di tulang rusuk, plus tendangan keras tepat di kepalanya. Dia pun langsung tumbang, tepar, keluar dari tubuh si Bumika. Yang ngebuat si Bumika ini langsung panik karena bisa-bisanya setan pingsan. Yang untungnya Bumika ini berhasil ngetosin tangan ke si Kudo yang ngebuat Kudo ini akhirnya bangkit lagi. Dan gak lama dari itu, si Ucup ini tiba-tiba datang nembak ngebabi buta dan disusul sama si Kagehara. Yang pada akhirnya mereka berhasil numbangin si kepala organisasi yaitu si Ucup. Dan tanpa ampun, Kagehara ini langsung ngabisin si Ucup di tempat. Kemudian pas si Bumika sama si Kagehara ini mau cabut keluar, Bumika ini baru sadar ternyata si Kudo udah gak ada. Itu semua karena balas dendam si Kudo udah selesai, dia bisa pergi dengan tenang. Kudo-san, nante itemasu? Kudoが消えた。普通の生活に戻ってください。じゃあ。Beberapa hari kemudian, Bumika yang udah hidup normal kayak biasa jadi seorang mahasiswi di jalan tempat yang sama percis. Dia ini nemuin sebuah peluru bekas kayak sebelumnya.
最初からルームシェアしとけばよかったね。確かに。 Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa dipencet tombol like-nya yang banyak. Oke, makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.